Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi pembayaran SPP berbasis desktop pada SMK Negeri 9 Medan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kelompok kami yang diketuai oleh Beni Alexandro Damanik, Bostang Jeremia Butar-Butar, Devi Kenes Andari Boru Ginting, Randy Parningotan Manurung, Presley Peber Hatorangan Syahan. Menjelaskan latar belakang sistem itu perlu diterapkan di tempat yang Anda observasi. Seiring berkembangnya teknologi yang sangat pesat, menumbuhkan berbagai sarana untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Perkembangan teknologi sekarang terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat modern, maka itu sangat membantu dalam melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Mudahnya orang untuk mengakses berbagai informasi yang cepat dan akurat membuat penggunaan teknologi semakin digemari oleh semua masyarakat. Penggunaan teknologi sangat penting karena akan memudahkan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sistem informasi akan sangat membantu proses kegiatan operasional di sekolah. Salah satunya dalam pembayaran SPP yang masih menggunakan buku besar untuk mencatat data pembayaran SPP. SMK Negeri 9 Medan adalah sekolah menengah atas yang terletak di Jalan Patriot nomor 20A, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Namun dalam melakukan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, dari pihak sekolah belum memiliki sebuah sistem yang mendukung untuk pembayaran SPP. Kegiatan dalam pembayaran SPP masih dilakukan dengan cara manual, seperti melihat catatan siswa yang belum atau sudah membayar uang SPP. Maka, hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya kesalahan pada saat proses memasukkan data siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis berencana untuk mengembangkan sebuah sistem informasi pembayaran SPP berbasis desktop yang bertujuan untuk mempermudah pihak sekolah dalam pengelolaan data pembayaran SPP menjadi lebih baik. Dalam proses pembuatan sistem informasi pembayaran SPP dengan desktop, penulis menggunakan bahasa pemrogram Visual Basic, serta menggunakan data SQL Server dan menggunakan metode waterfall. Perkenalkan, nama saya Randy. Saya akan menjelaskan tujuan kami menerapkan sistem tersebut. Tujuan kami menerapkan sistem ini karena di beberapa sekolah, termasuk sekolah yang kami observasi, pembayaran SPP masih dengan manual. Jadi, kami ingin merancang sebuah sistem untuk memudahkan pembayaran SPP tersebut. Kami telah membuat RD dari database yang telah kami rancang, yaitu ada siswa, kelas, SPP, tahun ajaran, dan pembayaran SPP. Siswa mempunyai kelas yang memiliki satu feed, yaitu kelas dan jurusan. Siswa juga dibagi menjadi beberapa feed, yaitu ada NIS, nama siswa atau siswi, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Siswa dapat melakukan SPP. SPP dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu nama SPP, NIS, dan tahun ajaran. SPP juga mempunyai tahun ajaran. Tahun ajaran dapat dibagi menjadi dua feed, yaitu tahun ajaran dan bayar SPP. Siswa dapat melakukan pembayaran SPP. Pembayaran SPP dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada nomor SPP, kelas, nomor transaksi, bulan bayar, dan tanggal bayar. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Kenes Andari Boru Ginting. Saya akan menjelaskan proses normalisasi
yang tim kami lakukan pada rancangan database tersebut. Bentuk normal pertama atau first normal form atau 1NF adalah tingkat pertama dalam normalisasi database. Pada tingkat ini, sebuah tabel harus memenuhi beberapa persyaratan utama. Yang pertama, nilai atomik. Setiap kolom dapat tabel harus berisi nilai atomik, yaitu nilai tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Dalam konteks database relasional, hal ini berarti setiap sel dalam tabel harus berisi satu nilai saja, bukan kumpulan nilai atau lari. Yang kedua, baris unik. Tidak boleh ada duplikasi baris dalam tabel. Setiap baris dalam tabel harus unik dan memiliki identitas yang jelas. Biasanya, ada kolom atau kombinasi kolom yang dapat digunakan sebagai kunci utama atau primary key untuk memastikan keunikan setiap baris. Yang ketiga, tidak ada urutan. Tidak ada arti atau urutan tertentu yang terkait dengan baris atau kolom dalam tabel. Data dalam tabel 1NF dianggap sebagai kumpulan acak yang tidak memiliki urutan yang ditentukan. Lanjut slide yang berikutnya. Ini proses normalisasi yang tim kami lakukan pada rancangan database tersebut. Bentuk norma kedua atau second norma form atau 2NF adalah tingkat kedua dalam normalisasi database. Untuk mencapai bentuk normal kedua, tabel harus memenuhi persyaratan bentuk normal pertama atau 1NF serta kondisi tambahan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kunci utama atau primary key. Setiap tabel harus memiliki kunci utama yang unik untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Yang kedua, tidak ada dependensi atau parsial. Tidak boleh ada atribut non-kunci yang bergantung hanya pada sebagian dari kunci utama. Semua atribut non-kunci harus bergantung sepenuhnya pada seluruh kunci utama. Lanjut. Ini proses yang tim kami lakukan pada bentuk normal ketiga atau trade normal form atau 3NF adalah tingkat ketiga dalam normalisasi database. Untuk mencapai bentuk normal ketiga, tabel harus memenuhi persyaratan bentuk normal pertama dan bentuk normal kedua, serta kondisi tambahan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kunci utama atau primary key. Setiap tabel harus memiliki kunci utama yang unik untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Yang kedua, tidak ada dependensi transitif. Tidak boleh ada dependensi transitif, yaitu atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan proses normalisasi yang tim kami lakukan pada rancangan database tersebut. Di sini ada tabel kelas, terdiri dari ID kelas, nama kelas, kompetensi keahlian. Lalu ada tabel level yang terdiri dari ID dan level. Lalu ada tabel SPP. Di sini terdiri dari ID SPP, tahun, dan nominal. Lagi ada tabel petugas, terdiri dari ID petugas, username, password, nama petugas, dan level. Dan ada juga tabel siswa. Di sini ada NISN, NIS, nama, kelas, alamat, nomor telepon, dan SPP. Dan juga ada tabel pembayaran. Di sini terdiri ada ID pembayaran, ID petugas, NISN, tanggal bayar, bulan bayar, tahun bayar, ID SPP, jumlah bayar. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjutkan pada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Perselisihan. Saya akan menjelaskan contoh DDL dan DML yang telah dibuat oleh tim kami. Pertama, DDL. DDL dapat digunakan untuk mengoperasikan suatu skema struktur pada sebuah database. Perintah utama yang dapat digunakan pada DDL, Data Definition Language, adalah seperti create, rename, alter, drop.
Create adalah perintah yang digunakan untuk membuat baru baik database maupun table, sedangkan rename adalah perintah yang digunakan untuk mengubah nama seperti nama table, dan drop adalah perintah yang digunakan untuk menghilangkan suatu objek. Contoh yang kelompok kami terapkan ke sistem kami adalah create table petugas, ID petugas, INT primary key, username varchar 20, password varchar 225, nama petugas varchar 30, level INT. 2. DML. DML adalah sekumpulan perintah yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database seperti membuat baru, menambah, menghapus, dan menampilkan perintah utama. Perintah utamanya adalah seperti update, delete, insert, select. Perintah update digunakan ketika Anda ingin melakukan pembaruan data, dan perintah delete digunakan jika Anda ingin menghapus data. Selain itu, ada juga perintah insert yang dapat Anda gunakan untuk memasukkan data ke dalam database. Dan terakhir ada perintah select yang digunakan untuk menampilkan data yang telah Anda masukkan. Contoh yang tim kami terapkan ke sistem kami: select from siswa, insert into siswa, NISN, NIS, nama, kelas, alamat, nomor telepon, SPP, value 221235, 12345, Beni Damani, XI, Medan, 082134, 2023. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Beni Alexander Damani. Di sini saya akan menjalankan aplikasi yang sudah tim kami rancang. Pertama akan masuk ke form login. Di sini ada masuk sebagai petugas dan juga siswa. Pertama kita akan masuk sebagai petugas dulu. Maka akan muncul login petugas, isi username, password. Ketika diklik login, maka muncul menu utama. Di sini ada file, master, transaksi, laporan. Ini ada master siswa dan juga SPP. Ada input dan ubah serta hapusnya. Juga di sini from SPP ada input, ada ubah dan hapusnya. Masuk ke master petugas, di sini ada tampilannya begini: input, hapus dan ubah. Dan di sini data-data petugasnya tampilannya. Di sini ada kelas, nama kelas, kompetisi kalian. Masuk ke transaksi, di sini ada ID pembayaran. Terus kita tulis di sini NISN siswa yang mau bayar SPP, tahun bayarnya, bulan dibayar, maka akan muncul totalnya berapa. Terus ini riwayat pembayarannya di laporan. Sekian dari hasil presentasi kami, saya ucapkan terima kasih.